bisa bakal bagat cua dan bagat nyoma soalnya dia nanti saya sertifikasi berapa itu soalnya cuma bisa baca bosok kan Kalimantan itu Katolik yang banyak, jadi banyak yayasan. kalau Kalimantan tuh Karena di Kalimantan ada banyak jinnya di sana. ya. dia bagai dia bagai sebagai badan yang amat tuh jadi buku tuh dari ada sudah diperhatikan ada di situ mengenai konsep ya dasar ilmu ekonomi ya. Konsep ini sering dikatakan bahwa adalah ekos atau sering dikatakan adalah rumah, ekonomi sering dikatakan rumah tangga, nomos artinya di situ adalah sebagai aturan. Maka dalam hal itu buat anak kami silakan perhatikan dengan yang dikatakan dengan ilmu ekonomi adalah studi tentang cara-cara orang-orang masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan distribusikan untuk keperluan konsumsi saat itu atau masa datang kepada berbagai atau kelompok dalam masyarakat. Berarti kita sudah tahu arti yang dikatakan dengan ekonomi itu. Ekonomi itu sering kita dihadapi setiap hari, ya, karena dia itu berbau dengan yang dikatakan sebagai ya kebutuhan atau seperti dikatakan ekonomi adalah sebagai kebutuhan atau untuk mencari kebutuhan sehari-hari. Jelas? Oke. Di bawahnya kita lanjut lagi adalah mengenai arti dari mengenai teori ekonomi. Ya, teori itu merupakan kumpulan asas dan buku ekonomi yang digunakan sebagai dasar melaksanakan kebijakan. Kenapa dikatakan sebagai kebijakan? Ya, kenapa dikatakan sebagai kebijakan? Kita ambil contoh seperti kalau mengambil kebijakan, tapi kita masuk ke dalam kebijakan ekonomi. Ya, seperti kita ambil contoh seperti ya contohnya seperti bagian hukum sekarang. Atau di suatu tempat pekerjaan kita itu ada yang dikatakan dengan ya ada yang dikatakan dengan mengambil suatu atau mengambil keputusan ya. Di situ ada yang dikatakan dengan perbedaan ya, ada perbedaan. Apa itu perbedaan? Ada dua yang dikatakan dengan adanya perbedaan. Yang pertama dulu ekonomi makro. Ekonomi makro itu adalah meneliti fenomena ekonomi yang luas seperti tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan inflasi dan tingkat harga. Berarti anak-anak sudah tahu itu gimana bentuknya. Ekonomi makro itu ya dikatakan di situ adalah arti luas. Inflasi itu adalah tingkatan atau dalam arti adalah perbedaan atau langkah-langkah atau sesuatu dikatakan sebagai uang itu atau suatu penurunan. Ya, kita sudah tahu itu. Ya, kita sudah tahu gimana bentuk dalam bentuk inflasi. Terus di bawahnya adalah ekonomi makro. Ya, ekonomi makro ini mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam membuat keputusan untuk menggunakan sumber daya yang terbatas. Ya, itu yang dikatakan dengan ekonomi. Berarti dikatakan di situ bahwa ya sumber daya yang terbatas. Kenapa dikatakan terbatas? Ya, dikarenakan karena jelas sehari-hari akan tidak muncul lagi, makanya dikatakan sebagai terbatas. Individu yang terbatas. Jelas? Ya. Terus di bawahnya adalah ekonomi terapan. Ya, kalau dikatakan ekonomi terapan itu adalah di
Itulah mengenai yang kedua, mengenai teori. Terus yang di bawahnya adalah 8 cabang ilmu ekonomi. Ada dikatakan di situ adalah ilmu ekonomi moneter, ya, yang membahas tentang uang, perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Contohnya suku bunga, jumlah uang beredar. Ya, berarti harus kita tahu itu. Kalau kita seorang ekonomi harus kita tahu yang dikatakan dengan adanya suku bunga. Ya, ada suku bunga. Ya. Terus mengenai jumlah uang yang beredar. Kita ambil contoh seperti ya pabrik contohnya pabrik pembuatan uang. Ya kan? Kenapa mereka itu tahu yang beredar uang ke Indonesia ini? Tidak hanya dibuat-buat saja, ya, bukan hanya dibuat-buat saja uang. Nah, sering kita lihat itu adalah ya dibuat. Tidak, itu ada batasnya. Perbuatan dalam mengedarkan atau dalam pembuatan uang. Jelas? Ya, kata sudah jelas, maka kita Oke, kita lanjut di bawahnya adalah mengenai ilmu ekonomi publik. Ya, kenapa dikatakan sebagai ilmu publik ini? Ya, yaitu membahas tentang kebijakan kepemilikan dalam perekonomian. Ya, kenapa dikatakan kebijakan? Kebijakan itu adalah ya, kalau kita ambil dalam kata kita itu harus kita mengambil kebijakan. Ya, harus kita tahu apa kebijakannya. Kebijakannya apa harus kita tanamkan dalam hati kita. Iya kan? Iya. Ya, karena sudah mulai banyak yang ngantuk, jangan mengantuk. Oke, kita lanjut di bawahnya adalah ilmu ekonomi industri. Ya, kalau kita katakan industri itu, ya, kalau kita katakan industri itu sebagai, ya, contohnya pembuatan. Kita ambil contoh seperti adalah barang-barang yang pernah kita lihat sekarang. Barang itu adalah ya barang yang mentah menjadi barang jadi. Contohnya apa? Menarik akan dibuat seperti contohnya masuk ke ya, sandal yang berbau dengan atau ember itu dari bahan mentah menjadi barang jadi. Jelas? Ya. Yang sering kita gunakan ini adalah seperti pakaian, itu bahan pokok, ya kan? Bahan yang paling utama, ya, paling utama ya. Ya, itu yang paling utama. Yang dari hasilnya, dari asalnya, contohnya dari barang yang tidak jadi akan menjadi jadi. Maka dikatakan sebagai industri. Ya, itu. Ya, sudah. Kita lanjut. Terus di bawahnya silakan perhatikan adalah
kita lihat itu. Ya. Sekarang di sama kita di Indonesia ini ya banyak penduduk tetapi tidak banyak yang sudah punya kerja. Yang kebanyakan adalah sebagai banyak pengangguran. Banyak penganggurannya. Ya. Banyak sekali. Kenapa? Karena kekurangan tempat untuk bekerja. Ya. Makanya dikatakan tadi ya ada suatu dikatakan tadi adalah mengenai banyaknya pengangguran. Ya. Kita ambil contoh pengangguran seperti contohnya di Indonesia ini. Banyak semua masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan. Banyak. Ya. Banyak sekali. Oke? Berarti harus anak kami yang kita sudah belajar mengenai konsep, mengenai ilmu ekonomi ini, harus anak kami mengerti. Kalau dikatakan konsep itu adalah dasar atau rancangan, ya, ada ancang-ancang, ya, itu, ya. Kalau Anda itu masuk sini harus ada ancang-ancang, ya. Terus yang di bawahnya lagi kita masuk mengenai tadi adalah ya ini mengenai itu sudah tadi ya. Sudah. Oke, kita masuk lagi mengenai ya di bawahnya sudah dijelaskan itu ya. Oke. Ya, berarti anak kami sudah tahu arti yang dikatakan tadi adalah ekonomi syariah. Ya, ekonomi ya mempunyai tujuan memberikan kesetaraan bagi kehidupan dunia. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim atau tetapi seluruh makhluk hidup yang di muka bumi. Jelas? Dan semua yang ada di bumi ini adalah menggunakan adalah sebagai ya ekonomi. Contohnya mempunyai tujuan memberikan kesetaraan bagi kehidupan dunia. Dia bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Berarti kalau dibilang semua itu ya berarti semua ya semua manusia yang ada di bumi ini atau di atas bumi ini adalah sebagai ekonomi. Yes. Jelas? Sudah mulai ngantuk, lapar ya kan? Dengan jam ini memang seperti ini. Ya. Oke. Silakan perhatikan di bawahnya adalah ada mengenai ya prinsip-prinsip kegiatan politik ekonomi. Ya. Kenapa dikatakan prinsip? Kalau kita lihat dulu prinsipnya apa? Prinsip yang ekonomi adalah dasar berpikir untuk mencapai tujuan tertentu dengan menuhankan sekecil mungkin. Ya. Itu artinya ya, saya sudah balik tadi mengenai prinsip tujuan harus kita tahu. Seperti anak kami di sini harus tahu tujuan. Jangan hanya Anda itu mengantar teman. Kadang kita lihat itu mengantar teman, ayo jalan. Ya, yang penting saya udah sampai ke sekolah. Ya, hanya cuma mengantar teman. Ya, asal itu. Sudah jelas? Oke. Di bawahnya kegiatan ekonomi adalah setiap langkah yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu konsumsi dan produksi dan distribusi. Ya. Berarti harus kita tahu kegiatan ekonomi ini. Ya, yang pertama tadi
iya, maka diam saja. Silakan perhatikan. Ya, makanya diam. Iya ya, iya Pak. Iya Pak. Padahal tidak mengerti sama sekali. Harus itu. Ya, oke. Terus di bawahnya adalah mengenai motif ekonomi, atau motif ekonomi adalah daya untuk menggerakkan orang untuk melakukan suatu tindakan ekonomi. Kenapa dikatakan suatu tindakan? Ya, tindakannya gimana? Ya, mengambil suatu keputusan, mengambil suatu tindakan yang sebenarnya. Kadang kita lihat itu kita tidak tahu apa yang perlu kita berbuat. Terus di bawahnya bagian 3, motif ekonomi adalah daya untuk menggerakkan orang untuk melakukan suatu tindakan ekonomi. Terus di bawahnya politik ekonomi adalah paket tindakan untuk memperbaiki perekonomian yang bertujuan meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oh ya Pak. Oke siapa? Pades. Bergerak juga kamera, bergerak iya kamera ke sesuatu. Oke siapa? Oke Pak. Ya, itu adalah mengenai politik ekonomi. Ya, kadang kita lihat itu, ya, jangan kita lihat itu politik. Ya, tapi kita masuk dalam politik ekonomi. Bukan politik yang berbau dengan demokrasi. Kadang kita lihat itu banyak itu, ada yang tampil, ada yang masuk, contohnya anggota-anggota yang bisa diutus mewakili ya rakyat. Tetapi dikatakan di sini bahwa kita masuk dalam politik ekonomi. Apa politik suatu ekonomi? Adalah ya dikatakan tadi adalah memperbaiki perekonomian yang bertujuan meningkatkan kemakmuran. Ya. Kalau dikatakan kemakmuran itu adalah harus ya kita ini bisa makmur untuk mendapatkan hasil ekonomi. Harus itu makmur kita. Harus kita tahu itu. Ya, harus kita memenuhi kebutuhan. Ya, kalau kita nggak ada punya kebutuhan, kita makmur, maka kita itu di mana? Ya, di mana kita? Pasti kita itu tidak begitu dikatakan atau tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Seperti kalau kita tadi pagi belum makan, pasti kita itu ngoyo, ya, ngoyo. Nah, suatu kita itu harus, ya, harus kita ya, makanya dikatakan tadi adalah mengenai politik ekonomi, ya, jangan berbau dengan demokrasi, ya, itu adalah mengenai. Terus di bawahnya tadi adalah mengenai ada di situ, ya, harus Anda memahami mengenai, ya, mengenai konsep ekonomi. Harus pahami itu konsepnya apa. Harus Anda tahu apa arti dan tujuan untuk mempelajari sebagai, ya, kalau dikatakan ekonomi adalah kehidupan sehari-hari yang sering kita hadapi di keluarga, yang sering kita hadapi di tetangga. Ya, itu adalah mengenai sistem dalam bentuk ekonomi. Terus kita masuk di bawahnya ada di situ mengenai, ya, langkah-langkah, ya, ada di situ di bawahnya, ya. Sering kita dengar itu kebutuhan sekunder, ya. Kebutuhan sekunder ini sering kita mengamati sehari-hari. Contohnya apa?
Ya, itu adalah mengenai contohnya. Contohnya mengenai ya kebutuhan dari mana ini sebenarnya adalah dari pembuatan dalam pabrik atau dengan industri. Terus di bawahnya adalah kebutuhan ya, kebutuhan mewah yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder telah dipenuhi. Ya, kalau ini adalah kebutuhan sekundernya adalah ya contohnya seperti apa? Kedua, ketiga, keempat, mobil, berarti itu semua ya itu harus ada. Itu adalah kebutuhan mengenai kebutuhan yang sering ya, yang mewah yang enggak ya, berarti dia sudah tahu kebutuhan yang tersedia. Oke. Terus dikatakan di situ adalah mengenai kebutuhan kebutuhan umum berhubungan dengan masyarakat atau disebut dengan juga kebutuhan sehari-hari. Apa itu kebutuhan sehari-hari? Contohnya sebab terus ya itu ya itu umum ya, itu kebutuhan umum. Beda dikatakan kebutuhan pribadi dengan kebutuhan umum. Beda kan? Beda. Jangan bilang sama Bapak ya, sama itu tidak sama ya, itu adalah mengenai kebutuhan umum. Jangan bilang jangan ada itu bukan kebutuhan itu kebutuhan umum. Jelas ya, berarti anak kami sudah tahu ya, walaupun siang gini tapi tak tahu. Benar ya, jangan segan kalau ada siswa kami, anak kami yang tidak tahu sama sekali, silakan bertanya ya, bertanya, halo Bapak, saya tidak tahu ini contohnya gimana, harus tahu ya, jangan diam saja, nonton saja, melihat saja, tetapi ya tidak berkomentar sama sekali. Oke? Karena itu adalah ya, jangan kita akan ke apalagi mengenai bawahnya adalah mengenai ya pembagian ekonomi ya, gimana cara dalam bentuk pembagian ekonomi itu ya, harus kita tahu itu ya, mengenai pembagian ekonomi. Apa? Iya Pak. Oh iya Pak. Kameranya ada Pak, tetapi yang saya gunakan Zoom ini adalah laptop Pak. Siswanya nampak Pak? Siswanya nampak Pak? Oke, siapa? Itu udah free saya. Halo, dah meliputan. Oke, kita lanjut. Bacain aku Pak. Oh, oke Pak, oke. Hadir. Makan dulu Pak ya. Masuk ke kacanya buat. Hah? Kacanya. Jangan pro. Masuk ke Pak.
Isa masuk. Izinkan. Oh iya. Oh sudah Pak. Nah, iya Pak. Kita lanjut Pak ya. Yang mana Pak? Oke siapa? Sudah kita masuk mengenai ya mengenai ya pembagian ilmu ekonomi. Ya, berarti kita sudah tahu itu adalah mengenai pembangunan ekonomi. Itu sudah kita jelaskan ya? Sudah ya? Sudah. Kita masuk ke kedua adalah perencanaan pembangunan ekonomi. Berarti ada perencanaan. Ya, ada perencanaan. Kalau dikatakan perencanaan itu apa? Ancaman? Ancamannya. Ya, diancam dulu. Ada mengenai perencanaan. Ya. Kalau kita itu contohnya seperti apa? Kita harus ada rencana. Dirancang dulu. Bisa atau enggak? Pasti bisa. Terus di bawahnya rancangan pembangunan Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu rancangan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pertahanan. Mengenai pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan disingkat dengan RPJP. Ya, itu. Ya, ada menengah, ada mengenai apa? Jangka panjang. Di panjang ada ya kan? Di panjang. Ya. Oke? Oke. Ya. Terus kita masuk mengenai peningkatan pendapatan per kapita. Ya, kenapa dikatakan kapita? Kalau dikatakan kapita itu pendapatan yang benar-benar adalah pendapatan rata penduduk suatu negara selama periode tertentu, biasanya 1 tahun. Pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang dicapai oleh penduduk suatu negara. Pendapatan per kapita dapat dijadikan indikator keberhasilan pembangunan jika informasi lulus pendapatan per kapita. Ya, kayak dikatakan situ ada rumus. Ya, jelas? Oke. Karena kita sudah buat, maka anak kami sekarang kita kerjakan ini. Ya, tugas ini ada tugas kita kerjakan, kita buat kelompok. Ya, yang kemarin waktu kita belajar sebelumnya kita sudah membentuk kelompok. Silakan membentuk kelompok, maka ada tugas kita yang perlu kita kerjakan. Ya, ada tugas kita. Oke, silakan bergabung ke kelompokmu. Ya, bergabung di kelompokmu. Ya, kita berapa hari ini 5 kelompok ya? Iya. Ya, kita bergabung dulu di kelompok kita masing-masing. Beda kursi, jangan dibanting, dipelan-pelan. Oke? Oke. Lanjut, laksanakan.
siswa. Ya. Jadi kata tanya apa itu KPD? Ya, itu lembaran ya. Ya, serta D. Oke. Masih semangat? Lanjut. Kita bagi ya. Ada formatnya ya, silakan di sini nanti ada formatnya ya. Ada format, silakan perhatikan. Ada formatnya pengisian ya. Silakan lihat ada format. Sudah? Kerjakan saja ya. Belum? Ya. Masih semangat ya? Masih. Kita lanjut. Apa ya? Apa kan rumah tuh, Bang? Sudah? Kegiatan kita membentuk kelompok ini ada yang perlu kita diskusikan. Ya, ada yang perlu kita diskusikan. Ya, ada yang perlu kita diskusikan. Kita mengamati gambar, baru kita diskusikan. Nanti saya tanya kelompok 1, kelompok 2, ya, dan kelompok 3. Saya tanya nanti siapa utusan kelompoknya, ya. Silakan lempar pertanyaanmu dan dijawab oleh kelompok yang dua. Cukup pelajaran ini ya. Sudah? Oke, ini tugas kelompok 1. Ya, berarti kita sudah tahu apa ini kegiatan ini. Ya, jika kamu belajar tentang menginginkan barang-barang yang bagus, apabila kamu merupakan cermin dari prinsip ekonomi. Ya, berarti itu tugas kelompok 1. Silakan hayati dulu. Silakan lihat gambarnya. Ya, kegiatan apa yang dia lakukan? Sudah jelas? Ya, silakan kelompok 1, silakan perhatikan tugasnya. Sudah Bu? Dikerjakan. Kelompok 2 adalah ya, nomor 2 ini adalah dikatakan sibuk pada musim hujan harga sayur mayur cenderung naik. Mengapa? Apakah dalam kasus ini memberikan hukuman ekonomi? Ya, berarti ini termasuk mengenai penjualan. Jelas? Oke, itu kelompok 2, diskusikan. Ya, nanti saya bapak bertanya ya. Kalau tidak tahu nanti apa hukumannya. Berarti besok-besok nilainya jelas? Kita lanjut. Ya. Yang ketiga ini kelompok 3, ya kan? Kelompok 3 apa yang terjadi? Yang Anda lihat adalah seorang yang membuat ya dari barang mentah menjadi barang jadi. Ya, apa jenis usaha? Apakah dia semua termasuk unit usaha ekonomi mikro? Jelaskan. Berarti itu termasuk kegiatan dalam bentuk ekonomi mikro. Oke, silakan perhatikan, saya kasih waktu dikerjakan secepat mungkin. Habis itu nanti maka kita ya saling melemparkan pertanyaan di kelompok-kelompok yang sudah kita persiapkan. Silakan mulai sekarang. Dikerjakan, ada lembaran kertas yang menaik ke lembaran kertas anak. Sudah siap?
Ya, itu harus kita amati. Ya. Itu kalau memberi tugas. Ya jangan tidur di belakang itu, bau lamun. Dikerjakan. Saya mau sudah dikerjakan. Ya, lihat gambarnya, lihat tugasnya, dikerjakan. Diamati dulu apa yang terlaksana, yang sudah ada ya di lingkungan suatu perusahaan tersebut. Kayak gambar. Apa yang sedang dia buat? Ya, dibuat. Perusahaan berarti. Kerjakan. Kerajinan pribadi untuk membuat usaha. Gitu, Pak. Oke, itu adalah menurut mengenai kelompok tiga. Ya, ya. Sudah jelas? Sudah. Kalau menurut kelompok apa tadi tugas Anda itu kelompok 2 mengenai apa? Kelompok 2. Apa yang sudah lihat di sini? Apa kerjaan tugas yang ada silakan kelompok 2. Silakan berdiri. Nah ini kelompok 2 silakan naik. Apa yang sudah Anda perhatikan? Apa? Ya, pada gambar di atas pada musim hujan harga saya cenderung naik. Mengapa? Karena situasi
Menurut kelompok 1 apa? Ini yang di depan ini. Yang sudah Anda perhatikan di atas apa? Apa yang sudah Anda lihat? Menjual apa dia? Ya, apa contohnya? Sebagai bahan harga pangan. Ya, berarti sebagai apa tadi? Oke, karena kita sudah melakukan ini, maka kelompok silakan yang ada sudah disebutkan lemparkan jawaban pertanyaan kepada kelompok yang lain. Oke, kasih pertanyaannya, ya, sama kelompok yang kita sudah bentuk. Oke, Pertanyaannya kelompok 2. Sebutkan satu saja rumusnya tentang pengertian ekonomi yang disampaikan para ekonom. lanjut, jawab. Jawabannya, terdapat beberapa rumusan tentang pengertian ekonomi yang disampaikan para ekonom. Rumusan-rumusan yang mereka sampaikan antara lain adalah sebagai berikut. Rumusan mengenai Richard G. Lindsay menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Terima? Pak. Kalau tidak, maka cari pertanyaan lagi. Cari jawaban yang paling tepat. Itu diterima? Terima, Pak. Oke, berarti sudah diterima, berarti sudah pas jawabannya. Oke, kelompok 1 beri pertanyaanmu ke dalam kelompok yang lain. Kalau bisa, ya kita harus mengatakan. Kalau tidak jelas, maka tanya ke balik. Apa yang ditanya? Jelas karena tidak jelas. Oke, kelompok 1. Sebutkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Nah, kelompok ini siapa? Kelompok 2. Jawaban kami 1. Sumber daya dipandang sebagai amanat Tuhan yang Maha Esa kepada manusia, sehingga pemanfaatannya harus bisa dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. 2. Kepemilikan pribadi diakui dalam batas-batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengakui pendapatan yang diperoleh secara tidak sah. 3. Bekerja adalah kekuatan penggerak utama kegiatan ekonomi syariah. 4. Kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang kaya dan harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian jawaban kami. Oke, berarti jawabannya diterima. Berarti anak kami udah pintar-pintar nih ya. Iya. Pintar. Hanya sekali jawabannya sudah dapat. Ya. Iya kan? Iya. Pintar banget, ya. Sekali udah nangkap, udah tahu jawabannya, ya. Dulunya enggak ya seperti ini, atau iya? Iya. Tidak ya. Berarti dari dulu sampai sekarang memang begitu. Oke, ya. Sudah? Berarti kelompok 1, 2, 3 sudah ya? Sudah. 4, 5. Tidak, karena kita sudah bagi kelompok tadi hanya 3 kelompok. Ya, nah karena kita sudah 3 kelompok tadi, ya. Kalau 5
siap kita mau apa nanti, mau istirahat atau mau pulang, silakan kumpul semua jawaban yang Anda sudah isi ya dalam kelompok tadi dalam kegiatan dan kita sudah terlaksana. Sudah jelas yang paling belakang mau tidur itu siapa itu? Si Doni. Doni mulai ngantuk ya, mulai ngantuk si Doni ya. Jangan Don, jangan ngantuk dulu ya. Makanya ya siswa si Doni ya karena ngantuk soalnya karena tidak mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, sudah mengkayal ya, makanya dia memikirkan sesuatu ya. Oke, sekali lagi caranya nanti pas supervanya nggak tahu dulu Pak ya, nggak tahu jelas padahal sama sekali tidak jelas. Oke, masih semangat? Jangan nanti karena kita sudah masuk pembelajaran ya masih dikatakan karena takut dengan Bapak Ibu guru masih semangat padahal tidak semangat. Berarti itu dikatakan adalah yang sistem belajar yang dipaksa. Karena takutnya Bapak Ibu guru yang masuk, iya siap-siap saja. Padahal tidak, dia bersedia karena sudah mulai ada rasa mengenai sudah mulai ada keraguan ya, lemas karena dari 7.30 sampai sekarang itu mau pulang sebentar lagi, maka Anda itu masih mulai lemas. Apalagi sama kita di sini, sekolah kita di sini nggak ada kedai ya, nggak ada kedai ya. Kalau beli jajan ya jalan-jalan sekitar 1 kilo baru mendapatkan jajan. Jelas? Berarti itu Anda sudah membentuk kelompok ya, sudah membuat tugas yang sudah dikerjakan. Oke? Karena kita sudah mengerjakan tugas, maka kita ya melanjutkan materi yang dibawanya tadi adalah mengenai prinsip ekonomi. Kita sudah jelaskan tadi. Ya, kita tahu tadi apa prinsipnya. Ya. Kita sudah tahu apa prinsip ekonomi. Ya. Kalau dibilang prinsip itu adalah yang bisa kita pikirkan untuk mencapai. Ya, ya kan? Ya. Oke, karena kita sudah diskusikan, biar Bapak bertanya tentang ya topik kita awal adalah mengenai tadi apa? Konsep ilmu ekonomi. Yang saya tanyakan ya? Oke. Oke, yang kelompok 3 belakang. Ya. Apa menurutmu mengenai ekonomi makro? Sido, berdiri. Apa itu? Ada di sudah tahu? Sudah? Oke. Ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang membahas mengenai keseluruhan kegiatan perekonomian. Ya, berarti keseluruhan ekonomi. Dia itu tahu ya apa yang dikatakan dengan tadi adalah arti dari ekonomi. Terus saya bertanya lagi, ya sama ini, ya. Ya, apa yang dikatakan dengan ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi
teori merupakan analisis ekonomi yang berupaya menjelaskan pengertian serta hubungan sebab akibat dalam kegiatan perekonomian dan cara kerja sistem ekonomi. Analisis ini berlandaskan dari hasil observasi terhadap aksi dan reaksi dalam bidang ekonomi di kehidupan masyarakat. Ya, berarti itu artinya dan tujuan. Ya, oke. Berarti Anda sudah tahu, ya, apa tujuan tadi adalah mengenai, ya, satu dulu adalah mengenai, ya, apa tadi? Kelompok. Apa tadi mengenai apa? Mengenai ilmu ekonomi. Ya, berarti Anda sudah tahu. Ya, dasar-dasar kita itu belajar dalam buku. Sudah tahu. Kapan? Sudah. Oke. Karena sudah tahu pasti anak kami tidak lupa tentang mengenai ilmu ekonomi. Nah, kita sudah belajar. Kalau kita tidak belajar pasti kita tidak tahu. Harus tahu. Ya. Jangan bilang saya sudah belajar ini padahal saya meragukan. Saya tidak tahu, ditanya nanti Anda sudah belajar kalau siapa yang mengajari? Ini bapak ini. Sudah dijelaskan? Belum. Salah. Kita sudah jelaskan, ya anak kami tidak ya untuk menghafal semua kegiatan ekonomi. Terus yang di bawahnya adalah kelompok 1. Ya, dikatakan situ adalah arti dari deskripsi. Ya, apa menurutmu itu ekonomi? Menurut saya ilmu ekonomi ini mendeskripsikan dengan melakukan analisis terhadap fakta atau fenomena yang terjadi dalam kegiatan perekonomian untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Ya, berarti itu dikatakan bahwa ya dikatakan situ adalah mengenai tadi ilmu ekonomi itu merupakan analisis ya mengandung kata deskripsi adalah ilmu ekonomi mendeskripsikan dengan melakukan analisis terhadap fakta atau fenomena terjadi dalam kegiatan perekonomian untuk mengembangkan kondisi yang sebenarnya. Berarti kita tahu itu kondisi yang sebenarnya. Harus kita tahu. Ya, sudah jelas? Sudah. Oke. Itu kondisi yang sebenarnya. Oke? Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak. Kalau ada, silakan kasih pertanyaan. Ya, berarti kita sudah belajar tadi adalah mengenai pertama tadi tentang kita sudah melaksanakan ya berdoa, ya kan? Baru masuk ke inti itu yang kita laksanakan ini pekerjaan kelompok kita sudah melaksanakan, ya. Berarti hanya cuma sedikit lagi adalah kita mengakhiri, ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Yang belum jelas silakan ditanyakan. Ya, tanya. Ayo lah. Harus ditanya. Ini mau ya udah. Ya. Kalau itu. Ya. Berarti sudah jelas semua ya? Sudah. Berarti pintar kalian semua. Ya. Pintar tahu ya semua penjelasan. Ya. Sudah?
Sudah sampai waktu kita. Ya, kenapa? Ada pertanyaan? Sudah sampai berapa ini? Ada pertanyaan? Kalau tidak, ya. Jam 46 detik. Terserah. Baru 60. 30 lah. Sudah? Dapat izin? Dah, silakan keluar. Tugas itu di apa nanti ya? Diserah. Udah siap? Sudah. Banyak sekali yang belum. Dikerjakan yang belum, kerjakan yang belum. Dan cepat pulang. Pulang, tetapi tugasnya belum siap. Ya, ada lembaran tadi. Ya, ada lembaran tugas tadi. Kenapa masih goyang-goyang kursi itu? Kerjakan. Gabung sama apa teman itu. Kerjakan kursi dulu. Diri kiri, diri kanan. Kerjakan tugasnya.
pastinya. Kau kamu itu kita. Semua. Filmnya sama-sama tuh aku. Kita satu jam. Jangan. Ini. Belum ya. Ayo. Os. Siap, tunggu temannya lah. Pergi dulu nama kelompoknya. Ya. Mata diklannya, harus tahu itu. Ya, tulis namanya. Ya saja. Padahal nanti namanya nggak ada. Bapak nanti periksa, nggak ada namanya. Malah saya kasih nilai. Sementara kelompoknya nggak ada nama, nggak ada mata diklat apa. Walaupun benar nanti jawabannya, tetapi
Sudah, kerjakan. Sudah. Nah, sekali lagi ini salah. Nah, perbaiki. Perbaiki ini salah ya. Nah, ya. Ini salah ya. Oke. Mengenai tidak cerita apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi. Oke. Ya. Berarti Anda bertanya tentang ilmu ekonomi. Ya. Oke, silakan ditanyakan ini. Kelompok 2. Ya, silakan tanya. Jawab, ini kelompok lagi. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ilmu ekonomi sangat bermanfaat bagi manusia karena satu, menentukan cara yang tepat dalam memanfaatkan sumber daya yang langka menjadi alat pemuas kebutuhan yang memberikan kepuasan maksimal. 2, menggunakan alat pemuas kebutuhan yang terbatas dalam kombinasi dan pilihan yang sangat memuaskan. Serta ketiga, memiliki dan menetapkan urutan kebutuhan dari yang paling penting atau diprioritaskan sampai yang kurang penting. Demikian jawaban kami. Mana kelompoknya? Baik, jawabannya diterima. Diterima jawabannya. Oke. Yang kelompok 1 silakan lempar lagi pertanyaannya. Yang sudah siap Anda jelaskan itu kasih pertanyaan dengan teman. Sudah? Ya. Oke. Yang Anda sudah diskusikan, ya. Lemparkan pertanyaan dengan teman-teman Anda. Baik, kami ada pertanyaan. Jelaskan mengapa ilmu ekonomi sangat bermanfaat bagi manusia. Siapa yang tahu kelompok? Yang tahu siapa? Oke, kelompok 3. Ilmu ekonomi sangat bermanfaat bagi manusia karena menentukan cara yang tepat dalam memanfaatkan sumber daya yang akan menjadi alat pemuas kebutuhan yang memberikan kepuasan maksimal. 2, menggunakan alat pemuas kebutuhan yang terbatas dalam kombinasi dan pilihan yang paling memuaskan, serta memilih menetapkan urutan kebutuhan dari yang paling penting sampai yang kurang penting. Gimana? Kelompok 1? Jawaban kalian kami terima. Oke. Oke, kalau ada pertanyaan silakan lempar dengan kelompok yang lain. Ada? Lemparkan saja. Ada Pak, saya buat kelompok 1. Yang pertama, ilmu ekonomi dibagi menjadi 2, yaitu coba jelaskan. Ilmu ekonomi dibagi menjadi dua tipe, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro, ilmu ekonomi yang membahas mengenai keseluruhan kegiatan perekonomian. Dan ilmu mikro adalah ilmu ekonomi yang membahas mengenai ruang lingkup khusus dalam kegiatan perekonomian. Bagaimana? Baik,
diskusikan bersama. Ya, kalau ada yang kurang jelas, kita diskusikan bersama. Ya, oke. Sudah. Yang belum siap, coba di apa dulu. Mana tahu ada ya yang belum ada tahu. Jadi oke, silakan prestasi kelompok ya mengenai materi-materi kita tadi ya. Silakan kelompok mana yang kita mulai dulu? Kelompok 1 silakan. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1 tentang ekonomi. Ekonomi makro adalah barang yang mendapatkan
Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kelompok 2 ya, hasil apa yang Anda sudah diskusikan? Kebutuhan manusia. Pada pengertian ilmu ekonomi, mengapa kebutuhan manusia dikatakan tidak terbatas? Karena dalam ilmu ekonomi kita tidak hanya memperhitungkan kebutuhan, namun juga keinginan. Apa bedanya kebutuhan dan keinginan? Kalau keinginan itu adalah segala kebutuhan yang tidak memiliki keharusan harus segera dipenuhi, sedangkan kalau kebutuhan adalah segala kebutuhan yang memiliki keharusan untuk segera dipenuhi. Jenis-jenis kebutuhan manusia. Jenis-jenis kebutuhan manusia berdasarkan intensitas. Berdasarkan intensitasnya, kebutuhan dibagi lagi menjadi 1. Kebutuhan primer, 2. Kebutuhan sekunder, 3. Kebutuhan tersier. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 2. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, kami persilakan. Ada pertanyaan? Tidak? Ada pertanyaan? Tidak? Oke, kasih pertanyaan. Kami bertanya dari kelompok 3, apa jenis-jenis kebutuhan manusia berdasarkan identitasnya? Sudah? Sudah dijawab? Pas? Ya. Saya ambil kesimpulannya, ya. Satu dulu kita sudah tahu dengan memahami arti dari ilmu ekonomi. Kedua, kita sudah mendiskusikan masalah-masalah ekonomi. Ketiga, ya, kita sudah memahami mengenai konsep pemilihan dan skala prioritas. Dan keempat adalah kita sudah memahami mengenai kebutuhan dan alat pemuas mengenai kebutuhan. Terus keduanya adalah kita sudah memahami mengenai konsep biaya peluang, ya, sudah ya? Sudah. Terus bawahnya mengenai memahami pembagian ilmu ekonomi. Maka daripada itu, ya, kita lanjut ke hari yang minggu depan, ya, tentang materi kita. Pada hari ini kita tutup sampai di sini, maka kita lanjut ke minggu depan materi kita yang selanjutnya. Sebelum kita menutup, ya, perjumpaan kita hari ini, maka kita kembali menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, tadi kita sudah membuka dan sekarang kita tutup dengan doa, ya. Yang membawa kita ke dalam doa adalah siapa? Si Dewa. Silakan berdoa.
Ya, karena sudah selesai, maka ya persiapkan perlengkapanmu, ya. Silakan bersiap-siap kita untuk pulang. Sudah? Oke, hanya sampai di sini pertemuan kita dan selamat siang.